Israel dalam kebangkrutan, biaya perangnya melawan Hamas diperkirakan 3,89 triliun per hari. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. אנחנו נלמד, נתחקר, Konflik Gaza diperkirakan telah berdampak buruk pada sumber keuangan Israel. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, membuat pernyataan mengenai anggaran nasional 2023-2024 yang tidak lagi relevan karena perang masih berlangsung. Smotrich mengindikasikan bahwa anggaran perlu diubah karena krisis yang tidak terduga. Dia juga tampak tidak terganggu dengan keputusan S&P Global yang baru-baru ini menurunkan prospek ekonomi Israel dan stabil menjadi negatif. Melansir The Jerusalem Post pada Kamis kemarin, yang menyebutkan bahwa konflik Gaza telah berdampak buruk pada sumber daya keuangan Israel. Smotrich memperkirakan biaya langsung perang tersebut mencapai sekitar 1 miliar shekel atau setara dengan 246 juta dolar atau setara dengan 3,89 triliun rupiah. Kendati demikian, Smotrich menekankan bahwa dampak ekonomi tidak langsung itu masih dikaji sebab Israel kini sedang bergulat dengan mobilisasi massal pasukan cadangan militer dan rentetan serangan roket dari Gaza. Adapun penurunan peningkat kredit Israel oleh S&P Global diambil lebih awal dari yang direncanakan dan menyusul pengumuman Moody's dan Fitch bahwa Israel akan ditinjau. S&P mengaitkan perubahan ini dengan tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh perang yang sedang berlangsung, sebab dari perang itu diperkirakan akan memperlebar defisit fiskal Israel. Dalam skenario yang lebih optimis, perekonomian diperkirakan akan pulih ke tingkat pertumbuhan sebelum perang pada kuartal 2024 dengan pertumbuhan sebesar 1,5% pada tahun 2023, 0,5% pada tahun 2024, dan 5% pada tahun 2025. Namun defisit fiskal diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3% dan PDB pada tahun 2023 hingga 2024 karena langkah-langkah dukungan pemerintah. Pun situasi ini dapat memburuk jika perang meluas ke bidang lain yang berpotensi menyebabkan penurunan peringkat kredit pada pengumuman 6 bulan berikut. Ternyata fakta baru terungkap oleh relawan kemanusiaan di Gaza asal Indonesia yaitu bernama Muhammad Hussein, mengungkapkan alasan adanya badai pasir, hujan deras, dan banjir yang membuat serangan darat Israel itu ditunda adalah tidak benar. Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah video yang dia unggah saat ini viral di media sosial. Katanya, kan sudah ada 400 tank baja. Itu sudah diarahkan ke perbatasan timur jalur Gaza dan 300.000 tentara cadangan Israel sudah dikonsentrasikan ke perbatasan timur Gaza. Lantas apa yang mereka tunggu? Kenapa mereka tidak memulai serangan darat? Ujar Hussein dalam videonya. Hussein mengungkapkan kabar Israel menunda serangan darat karena badai pasir dan banjir itu tidak benar. Karena iklim cuaca antara Gaza dan Israel itu sama. Jika di Israel ada banjir, Gaza pun sama. Padahal kan minggu lalu mereka mengatakan dalam 48 jam kita akan memulai serangan darat. Tapi sekarang sudah seminggu dan tidak terjadi apa-apa. Ternyata yang menghalangi serangan darat Israel tersebut adalah rasa takut dari pasukan Israel itu sendiri. Yang menghalangi mereka adalah rasa takut, ungkapnya.
Di kemiliteran atau di kemiliteran Israel ada banyak divisi-divisi, utara itu divisi Lebanon. Artinya divisi utara ini pasukan yang disiapkan khusus berperang melawan Lebanon, jelasnya. Faktanya 4.000 pasukan elit Israel divisi Gaza hilang. Ada divisi selatan, mereka menyebutnya Firkat Gaza, divisi Gaza. Sekitar 4.000 tentara pasukan khusus elit Israel yang sudah disiapkan untuk proses pertempuran darat melawan Gaza, tambahnya. Hussein pun membeberkan bahwa 4.000 pasukan elit Israel tersebut juga sudah dibekali data intelijen soal Gaza dan fakta mengejutkan mengenai 400 pasukan elit tersebut. Bahkan pada 2014 dan latihan militer, ada latihan militer sebelumnya, simulasi perang darat yang dilakukan oleh pihak Israel. Mereka itu punya satu wilayah yang dibuat seperti wilayah Gaza. Bangunannya, jalan-jalannya, dan sempat tersebar foto-fotonya. Ada bangunan yang tertulis Rumah Sakit Indonesia, bebernya. Tapi masalahnya di mana 4.000 personel pasukan divisi Gaza itu? Antum tahu di mana? Sudah pada mati. Mereka sudah tewas, ungkapnya. Menurut Hussein, 4.000 pasukan elit Israel divisi Gaza itu semuanya tewas saat pasukan Hamas menggelar serangan Badai Al-Aqsa. Jadi, itu di antara langkah-langkah militer para pejuang Gaza itu, pasukan pertama yang mereka habisi adalah divisi Gaza. Seluruh ribuan personel divisi Gaza itu dibunuh dalam pertempuran jarak nol dan ratusan lainnya ditawan pejuang Gaza, paparnya. Jadi bayangkan, pasukan khusus yang dibekali bertahun-tahun, kemampuan intelijen, kemudian pelatihan secara intens untuk bisa menguasai Gaza itu hilang, sudah tidak ada sambungnya. Jadi sekarang yang mereka miliki itu pasukan biasa saja yang dipaksa untuk masuk Gaza. Mereka ketakutan, mereka gak punya pengalaman seperti divisi Gaza yang hilang, ucapnya. Fakta yang sudah tak terbantahkan itu adalah militer Israel itu pengecut. Kedua, mereka itu sudah lama tidak berperang. Karena sehari-hari nangkapin anak-anak kecil di tepi barat atau nembakin ibu-ibu, para demonstran di Gaza. Untuk perang face-to-face itu tidak pernah, mental mereka itu shutdown. Sudah kalang kabut, tungkasnya.